Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SEAK MPD selaku dosen pembimbing utama, yang terhormat Ibu Dr. Nikadek Sinarwati SE MSI AK selaku dosen pembimbing pendamping, dan yang terhormat Bapak IGD Putubanu Astaul STMAK selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya Putu Angelina Prarasariningrum dengan NIM 191751030 dari Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Risk Tolerance, dan Overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi cryptocurrency pada mahasiswa Universitas Negeri di Bali. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah di mana pasca pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya minat sebagian besar masyarakat Indonesia terutama dalam hal berinvestasi. Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal kepada suatu entitas dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. Nah, seiring berkembangnya zaman, investasi juga mengalami perkembangan, yaitu investasi secara digital. Investasi secara digital sangat diminati oleh para investor karena sistemnya yang mudah untuk digunakan. Salah satu investasi digital yang menjadi trending topik di kalangan masyarakat saat ini adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi sebagai perlindungan, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan aman. Nah, dengan begitu semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan investasi cryptocurrency. Meningkatnya pengguna cryptocurrency di Indonesia dikarenakan pemerintah telah memberikan izin perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency di Indonesia. Izin tersebut dikeluarkan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, di mana BAPEPTI telah menetapkan aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka yang secara legalitas telah tertuang dalam Peraturan BAPEPTI Nomor 3 Tahun 2019, yaitu tentang komoditi dan dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Adapun survei jumlah investor menurut jenis aset yang bersumber dari kata data, di mana jumlah investor kripto telah melebihi investor saham, reksadana, dan SBN, di mana jumlah investor kripto dengan jumlah investor sebesar 12,4 juta, investor saham sebesar 8,1 juta, dan reksadana sebesar 7,4 juta, dan SBN sebesar 649.323.000. Terjadinya peningkatan investasi pada cryptocurrency juga dikarenakan aset kripto yang bersifat high return. Meskipun investasi cryptocurrency memberikan return yang tinggi, Satgas Waspada Investasi terus melakukan upaya mengingatkan investor untuk berhati-hati saat berinvestasi cryptocurrency, dikarenakan resiko investasinya juga sangat besar. Di samping itu, investasi pada aset cryptocurrency memiliki tingkat fluktuatif yang sangat tinggi, berbeda dengan komoditas lainnya seperti emas yang tingkat kenaikan dan penurunannya tidak sebesar aset kripto. Meningkatnya aktivitas investasi cryptocurrency sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan investasi. Dalam melakukan investasi, investor tentunya mengharapkan keuntungan yang sangat besar. Namun nyatanya, investasi tidak selalu menghasilkan keuntungan, melainkan juga dapat menyebabkan kerugian. Nah, dengan begitu investor harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memulai kegiatan investasi. Salah satu bekal yang harus dimiliki seorang investor yaitu literasi keuangan. Nah, literasi keuangan dapat membantu seorang investor dalam pengambilan keputusan investasi yang akan diambil sebagai bentuk pengelolaan keuangan mereka. Menurut survei literasi keuangan dan inklusi keuangan atau SLINK tahun 2019 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Indonesia ternyata hanya sebesar 38,03%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami dengan baik berbagai layanan jasa keuangan.
Nah, selain faktor perilaku yaitu literasi keuangan, Sukandani 2019 menyatakan bahwa investor telah sadar bahwa faktor psikologis juga mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Faktor psikologis yang dimiliki oleh seseorang ini dapat menyebabkan investor melakukan tindakan yang tidak rasional dan tidak dapat diprediksi dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Faktor psikologis dalam penelitian ini yaitu risk tolerance dan overconfidence. Risk tolerance merupakan tingkat toleransi investor terhadap risiko investasi. Setiap investor pasti memiliki risk tolerance yang berbeda-beda. Ada investor yang berani mengambil risiko dengan investasi dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Namun ada pula investor yang kurang berani atau sangat berhati-hati dalam menentukan investasinya agar risiko yang didapat nantinya juga rendah, walaupun ia tahu keuntungan yang akan didapatnya juga nanti akan rendah. Nah, berdasarkan analisis Upadana dan Herawati tahun 2020, di mana mahasiswa masih cenderung menggunakan tabungan sebagai produk investasi karena risiko yang minim dan mudah untuk dicairkan. Selanjutnya yaitu overconfidence, di mana ketika seorang investor memiliki tingkat percaya yang berlebihan, maka ia tidak akan mampu mengendalikan emosinya dan nekat dalam mengambil keputusan investasi, karena investor tersebut tidak akan memikirkan risiko apa saja yang akan diterima, serta merasa investasi yang akan dilakukan akan selalu memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfidence terhadap keputusan investasi cryptocurrency pada mahasiswa Universitas Negeri di Bali. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, tingkat risiko investasi pada cryptocurrency sangat tinggi. Yang kedua, literasi keuangan mahasiswa masih tergolong rendah. Dan yang terakhir yaitu investor cenderung meremehkan risiko yang ada karena overconfidence. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya membahas terkait variabel literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfidence terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Yang kedua, penelitian ini juga dibatasi hanya pada mahasiswa Universitas Negeri di Bali, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Yang kedua, apakah risk tolerance berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Yang ketiga, apakah overconfidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Dan yang terakhir yaitu apakah literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfidence secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Yang kedua yaitu bertujuan untuk membuktikan pengaruh risk tolerance terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Yang ketiga yaitu bertujuan untuk membuktikan pengaruh overconfidence terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfidence secara simultan terhadap keputusan investasi cryptocurrency. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis mengenai teori behavioral finance dengan menguji variabel literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfidence terhadap keputusan investasi cryptocurrency pada mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya di bidang investasi, serta diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian terkait keputusan investasi cryptocurrency. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para investor untuk memahami perilaku yang dapat terjadi agar tidak salah dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya kita akan membahas bagian 2 yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori behavioral finance, di mana merupakan ilmu yang menggabungkan
antara teori ekonomi, teori psikologi, dan sosiologi ke dalam ilmu keuangan yang digunakan dalam membuat suatu keputusan menurut Suryani 2022. Adapun secondary teori dari penelitian ini yaitu keputusan investasi, literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfident. Kajian hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ada dari Nur Salimah dan Utami tahun 2022, di mana hasil pada penelitiannya menunjukkan bahwa overconfidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kedua yaitu ada dari Sahida tahun 2021, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan dan risk tolerance berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Yang ketiga yaitu Muhammad Fikri tahun 2021, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa overconfidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi, namun variabel financial literacy dan risk tolerance tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Yang keempat yaitu penelitian dari Salwah tahun 2020, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa overconfidence tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi, namun risk tolerance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Yang kelima yaitu penelitian Upadana dan Herawati tahun 2020, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu Budiarto dan Susanti tahun 2017, di mana penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak mempengaruhi keputusan investasi, sedangkan untuk variabel overconfidence dan risk toleransi berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat di slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis di mana yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, H2, risk tolerance berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, H3, overconfidence berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, dan yang terakhir yaitu H4, literasi keuangan, risk tolerance, dan overconfidence secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan. Tidak lupa juga untuk didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Barulah nantinya akan dapat hasil pembahasan dan juga hasil penelitian, dan yang terakhir dapat ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa Universitas Negeri di Bali, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana, yang mengetahui investasi cryptocurrency maupun yang telah memiliki pengalaman berinvestasi pada cryptocurrency. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat yang sesuai dengan konteks penelitian. Untuk mengukur jumlah sampel penelitian menggunakan teori Roscoe, di mana ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau kolerasi atau regresi, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari variabel yang diteliti. Berdasarkan perhitungan dari Roscoe, maka sampel dalam penelitian ini yaitu 10 dikali variabel dependen ditambah variabel independen, yaitu 40 responden. Namun dalam penelitian ini akan digunakan 40-100 responden agar hasil akurasi dari angket atau kuesioner dapat lebih baik. Untuk metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan pengukuran skala Likert 5 poin. Untuk indikator penelitiannya, indikator untuk variabel literasi keuangan terdiri dari pengetahuan konsep dasar keuangan, pengetahuan mengenai konsep dasar tabungan dan hutang, pengetahuan mengenai asuransi, dan pengetahuan mengenai investasi. Indikator untuk risk tolerance, di mana yang pertama yaitu kesediaan membeli investasi dengan risiko yang tinggi untuk mendapatkan
keuntungan yang tinggi. Yang kedua yaitu tidak beranggapan bahwa resiko selalu mendatangkan kerugian. Dan yang ketiga agresif, yang terakhir yaitu konservatif. Indikator untuk variabel overconfidence yang pertama yaitu keyakinan akan ketepatan pemilihan investasi. Yang kedua yaitu keyakinan akan keuntungan yang didapat. Yang ketiga yaitu keyakinan akan kemampuan investasi yang dimiliki lebih baik dari investor lain. Yang keempat yaitu keyakinan akan pengetahuan yang dimiliki terhadap jenis investasi. Yang kelima yaitu pengabaian risiko karena kemampuan yang dimiliki. Indikator untuk variabel keputusan investasi yang pertama yaitu kebutuhan keuangan pribadi, yang kedua yaitu risiko investasi, dan yang ketiga yaitu tingkat keuntungan. Terakhir, untuk teknik analisis data yaitu menggunakan 3 uji, yakni uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Untuk uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, untuk uji hipotesis terdiri dari analisis linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.